Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Syarif di sini, dan ini adalah video tentang torsi yang menggunakan gaya berat. Ini adalah rangkaian video torsi bagian keempat. Pada video sebelumnya, kalian sudah tahu bahwa rumus torsi adalah tau sama dengan F dikali L dikali sinus theta. Untuk torsi yang menghasilkan putaran searah jarum jam, kita sepakati bernilai negatif. Sementara sebaliknya, untuk torsi yang menghasilkan putaran berlawanan arah jarum jam, kita sepakati bernilai positif. Di sini ada video spidol yang pada salah satu sisinya diikat dengan karet, sementara di sisi kanannya ini sedang ditahan. Kalian pasti sudah tahu apa yang akan terjadi jika spidol ini dilepas. Spidol itu akan berputar. Seperti ini ya putarannya. Kita lihat. Pas ya. Nah, pertanyaannya, mengapa spidol bisa berputar seperti itu? Pada pembahasan sebelumnya, kalian sudah tahu bahwa untuk menghasilkan torsi diperlukan gaya dan poros. Pada gambar ini, kasus ini, diketahui ada porosnya, yaitu di sini, di sisi kiri. Sementara gaya dorongannya itu tidak ada. Ya, pasti ada yang sudah menduga bahwa gaya yang bekerja adalah gaya berat, sesuai dengan judulnya. Nah, pertanyaannya, di manakah gaya berat itu berada? Mengapa dia bisa menyebabkan si spidol ini berputar? Oke, kita buat sebuah tiruan ya. Ini adalah sebuah spidol, kita anggap ini spidol yang berwarna hitam. Porosnya terletak di sebelah kiri. Pas ya. Nah, dia berputar seperti ini nanti. Oke, maka gaya yang membuat spidol dapat berputar searah dengan arah jarum jam seperti ini, itu kemungkinan ada dua. Pertama, ada gaya yang mendorong dari atas ke bawah, atau gaya yang menarik si benda ini ke bawah. Intinya dia gini atau gini, gitu ya. Dia jadi supaya berputar seperti ini. Nah, pada kelas 10 kalian sudah tahu bahwa gaya berat itu letaknya ada di mana? Iya, dia ada di tengah benda, di pusat benda untuk benda yang homogen, dan arahnya selalu menuju ke arah pusat bumi. Seperti ini ya. Maka dengan begini, kita tahu yang membuat si spidol tadi berputar adalah gaya berat si benda itu sendiri. Nah, gaya beratnya sendiri. Ya, untuk benda homogen atau benda yang seragam, titik beratnya W itu terletak di tengah. Benda yang seragam ini nanti lebih banyak akan dijelaskan pada pembahasan titik berat. Ya, di sini kita dapatkan bahwa lengan gayanya sama saja, dari poros diukur ke tengah batang ya. Jadi kalau misalkan panjang spidolnya 10 cm, maka L-nya itu setengah dari 10 cm alias 5 cm. Di sini tetanya juga sama, yaitu sudut yang dibentuk oleh garis gaya ini terhadap si batang bendanya. Maka rumusnya kita revisi, kita perbaiki menjadi tau sama dengan W dikali L dikali sin theta, yang sebelumnya adalah F dikali L dikali sin theta, di mana W adalah gaya berat. Ya, langsung saja kita lihat contoh soalnya. Sebuah batang dengan massa 2 kg dan panjang 2 meter tergantung seperti gambar. Tentukan torsi yang dimiliki batang. Nah, pertama yang harus kita tentukan adalah poros dari batang itu. Di manakah poros perputarannya? Dari gambar kita sudah langsung tahu bahwa porosnya ada di sini. Kemudian, secara pengalaman kita juga sudah tahu batang ini pasti akan berputar seperti ini, ya, searah jarum jam. Oke. Kemudian, seperti yang tadi sudah kita bahas, yang membuat si batang ini berputar adalah gaya berat benda itu sendiri ya. Di mana letaknya?
di tengah-tengah batang yang arahnya selalu menuju pusat bumi. Oke. Nah, karena masanya 2 kg, panjangnya 2 meter, ini L-nya langsung setengahnya dari 2 meter ya. Berarti sama dengan 1 meter. Oke. Kemudian kita harus tahu juga berapa sudutnya. Lihat nih. Karena sudut di sini 30 derajat, ini 30 derajat. Secara matematika ini sudutnya juga 30 derajat. Oke, kita lanjutkan. Nah, kalian masih ingat ya, untuk mencari gaya berat weight, itu rumusnya adalah M kali G, massa kali gravitasi. Massanya 2, G-nya 10, berarti 2 kali 10 sama dengan 20 Newton. Nah, torsinya karena dia berputar searah jarum jam, kita sudah sepakat dia bernilai negatif, maka kita kasih negatif ini di depannya. Oke, negatif W L sinus 30. Maka negatif W-nya 20 Newton, tadi W-nya 20, dikali L-nya 1 yang dari sini, dikali sinus 30, 0,5 sama dengan negatif 10 Newton meter. Negatif itu artinya adalah searah putaran jarum jam. Ya, lanjut. Contoh yang kedua. Ini mirip dengan contoh yang pertama, tapi bedanya kita lihat ya. Sebuah batang dengan massa 4 kg dan panjang 2 meter tergantung seperti gambar. Pada ujung batang digantungi beban dengan massa 2 kg. Tentukan torsi yang dimiliki batang. Bedanya dari pembahasan sebelumnya ada di beban. Nah, di sini kita gantungi beban. Ya, ada beban di sini yang massanya itu 2 kg. Oke. Nah, kembali sebelum kita bahas, kita harus tahu dulu di mana poros putarannya. Porosnya tetap ya di sini ya. Kemudian yang kedua, sesuai pengalaman kita secara intuisi kita tahu ya bahwa berputarnya batang ini akan seperti ini ya. Gini ya. Ya, pertama yang disebabkan oleh gaya berat si batang. Ini gaya berat batang. Dia menarik batangnya sehingga berputar seperti ini. Kemudian yang kedua adalah gaya berat beban. Jadi di sini ada dua gaya berat. Yang pertama batang, yang kedua beban. Dan kedua-duanya menghasilkan putaran yang arahnya sama, yaitu searah dengan putaran jarum jam. Oke. Lanjut. Kita sudah tahu bahwa kalau sudut yang sini tadi 30 derajat, maka sudut yang dibentuk oleh gaya berat batang dengan si batangnya adalah 30 derajat. Dan dan sudut yang dibentuk oleh gaya berat beban dengan batangnya itu nanti juga sama dengan 30 derajat ya. Ya, ini 30 derajat juga karena sudutnya sama. Ya, kita sudah tahu untuk mencari gaya berat weight ya. Jadi gaya berat batang W sama dengan M kali G. M-nya si batang. M-nya batang berapa? Batang dengan massa 4 kg berarti 4 kali G, G-nya 10, 40 Newton. Yang kedua W beban, massa beban kali G. Massa beban tadi besarnya 2 kg berarti 2 kali 10, 20 Newton. Oke, karena ada lebih dari satu torsi, seperti pembahasan yang sebelumnya, bahwa torsinya itu kita jumlahkan ya, kita totalkan. Tapi berhubung kedua torsi ini menghasilkan memiliki nilai yang negatif, maka ini dua-duanya negatif. Lihat di depan sini negatif, di sini juga negatif ya. Oke, tadi rumusnya apa? Tahu sama dengan WL sin theta ya. Nah, yang pertama kita bahas adalah kita masukkan di sini untuk yang batang. Berarti minus W-nya batang ya, dikali L-nya batang dikali sinus 30 dikurang W-nya beban dikali L beban dan dikali sinusnya juga sama 30 derajat. Tadi kita sudah sepakat sudutnya ini yang dibentuk oleh W beban dengan si papan batang 30 derajat juga ya. Oke, lanjut. Nah, W batang tadi sudah dapat 40 Newton ini, 40 dikali L batang. Nah, L batangnya 1. Kenapa 1? Oke, kita lihat panjangnya 2 meter. Panjang 2 meter, maka dari poros ke tengah itu kan bagi 2 ya. Berarti kali 1 ya. Kan 2 bagi 2 1 ya. Berarti L-nya batang adalah 1 kali sinus 30 yaitu 0,5 dikurang W beban, kita sudah dapat W beban 20 dikali L beban. L beban kenapa 2? Iya, karena bebannya terletak di ujung. Nah, oke, cara mencari L kan dari poros ke tempat gaya berada.
dari poros ke tempat si beban ini berada itu adalah 2 meter, sama dengan panjang si batang itu sendiri. Panjangnya 2 meter nih. Panjangnya 2 meter berarti jarak dari poros ke tempat beban berada itu 2 meter. Maka di sini L bebannya 2. Oke. Lanjut, dikali sinus 30 sama dengan 0,5. Oke, kalau sudah sepertinya sudah selesai ya. Berarti minus 40 kali 1 kali setengah itu minus 20. Minus 20 kali 2 kali setengah minus 20. Minus 20 kurang 20 sama dengan minus 40 Newton meter. Oke, sekian untuk bagian keempat dari video torsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.